Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Pakai Jus Channel. Kali ini kita masih akan membahas mengenai materi pembelajaran kita, yaitu Matematika Wajib kelas 12, SMA, MA ataupun SMK, terutama mengenai masalah konsep aturan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan nantinya kalian dapat menjelaskan, menganalisis, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep aturan kombinasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontekstual. Selain itu juga, diharapkan kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung saja membahas mengenai aturan kombinasi. Kombinasi dapat dituliskan seperti ini, CNK atau seperti ini, C dalam kurung NK atau NCK, dan semuanya dibaca dengan N kombinasi K, seperti itu ya. Misalkan N dan K bilangan bulat non negatif dengan K lebih kecil sama dengan N, banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali dengan N min K faktorial. Oke, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai aturan kombinasi, kita langsung saja masuk pada permasalahan mengenai aturan kombinasi. Seperti ini, misalkan di suatu kelas akan dibentuk tim superhero yang terdiri dari 2 orang. Jika terdapat 4 orang, yaitu Batman, Robin, Spider-Man, dan Iron Man, berapa banyak tim superhero yang dapat dibentuk? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diketahui bahwa ada 4 orang, yaitu Batman, Robin, Spider-Man, dan Iron Man akan dibentuk menjadi sebuah tim yang terdiri dari 2 orang. Maka bisa kita cacah satu persatu seperti ini. Misalkan tim pertama yang bisa dibentuk misalkan Batman dan Robin. Kemudian yang berikutnya kita bisa mencacah kembali, tetapi tidak bisa seperti ini. Misalkan tim berikutnya yaitu Robin dan Batman. Ini akan sama. Jadi ini merupakan unsur yang sama. Jadi jika kalian ingin membuat tim yang lain, maka harus dibuat dengan unsur yang berbeda. Oke, jadi ini tidak bisa. Jadi kita anggap adalah satu, Batman dan Robin atau Robin dan Batman. Tim kedua misalkan kita bisa buat yaitu Batman dan Spider-Man. Tim ketiga yaitu Batman dan Iron Man atau Iron Man dan Batman. Tim keempat kita bisa buat Robin dan Spider-Man. Kemudian tim kelima yaitu Robin dan Iron Man. Kemudian tim keenam kita bisa bentuk Spider-Man dan Iron Man atau Iron Man dan Spider-Man. Seperti itu. Nah, ini akan terlihat mudah karena kita mengambil sampel hanya sedikit, yaitu dari 4 orang akan dibentuk menjadi sebuah tim yang terdiri dari 2 orang. Akan menjadi sulit jika persediaan orang yang ada itu banyak dan akan dibentuk tim yang besar juga. Oke, untuk menyelesaikan persoalan tersebut kita juga bisa menggunakan konsep kombinasi yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan rumus dari kombinasi yaitu N kombinasi K, yaitu N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Di sini untuk menyelesaikan persoalan ini, maka untuk N kita ambil dari banyaknya persediaan orang. Maka 4. Kemudian kita kombinasikan dengan berapa banyak orang atau tim tersebut terdiri dari berapa orang. Maka di sini kita tulis menjadi 4 kombinasi 2. Selanjutnya tinggal kita jabarkan, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 min 2 faktorial.
Hasilnya yaitu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian kita tinggal jabarkan. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Dari 4 faktorial ini ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal membagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial ini. Nah, yang ini kita bisa saling mencoret, istilah kita kan saling membagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian yang ini 4 dibagi 2 faktorial, hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Maka hasilnya adalah 6 tim superhero yang dapat dibentuk pada kelas tersebut. Oke, untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh kasus yang lainnya. Seperti ini misalkan, sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika yang pertama, tidak ada pembatasan atau tidak ada pembedaan antara putra dan putri. Yang B, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Baik, karena kita sudah mempelajari tentang rumus umum dari kombinasi, kita menggunakan rumus tersebut. Di sini akan dipilih 5 orang siswa dari 10 orang siswa. Maka kita buat rumus kombinasinya yaitu 10 dari persediaan 6 siswa putra dan 4 siswa putri dikombinasikan dengan 5, yaitu 5 orang yang dibutuhkan dalam kontingen Olimpiade. 10 kombinasi 5. Kita jabarkan 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 10 min 5 faktorial. Hasilnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, pembilangnya kita jabarkan. 10 faktorial menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian pada penyebut 5 faktorial yang ini kita jabarkan, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sedangkan yang di sebelah kiri nanti akan kita bagi dengan 5 faktorial pada pembilang. Kita bagi seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita bisa membagi juga 3 dikali 2 itu 6 dibagi dengan 6, 6 dibagi 6. Kemudian 8 dibagi 4, hasilnya 2. Kemudian 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Maka selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 9 dikali 2 dikali 7, maka hasil akhirnya adalah 252 cara. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal yang B, yaitu berapa banyak kontingen yang memiliki tepat 2 siswa putra. Maka kita perhatikan di sini bahwa untuk siswa putra persediaannya ada 6 siswa. Kemudian dibutuhkan yaitu 2. Maka kita kombinasikan 6 dari banyaknya persediaan siswa putra dikombinasikan dengan 2 yang dibutuhkan dalam kontingen Olimpiade. 6 kombinasi 2. Kemudian ada sisanya, ada 3 orang lagi kan? Karena di sini dibutuhkan ada 5 orang siswa yang terdiri dari 2 siswa putra. Maka otomatis yang 3 lagi itu merupakan dari siswa putri. Maka tinggal kita kombinasikan, yaitu 4 dari persediaan siswa putri dikombinasikan dengan 3 dan kita kalikan di sini. Kemudian kita jabarkan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 min 3 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan menjadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian kita jabarkan 6 faktorial kita jabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Tidak usah sampai 1 ya. Karena di sini penyebutnya ada 4 faktorial, nanti bisa saling membagi. Selanjutnya
4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Kemudian tinggal kita bagi. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, kemudian 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 faktorial dibagi 2 faktorial, sisanya 3 atau hasilnya 3. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 3 dikali 5 dikali 4, hasilnya adalah 15 dikali 4, dan hasil akhirnya adalah sebanyak 60 cara siswa putra dan putri bisa dibentuk menjadi kontingen yang memiliki tepat 2 siswa putra. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai konsep aturan kombinasi. Jika kalian merasa bahwa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, serta share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan nantikan konten-konten kita yang berikutnya di Pakai Jus Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.